bawah, rambutnya rumbai tebal, kuku-kukunya panjang semua. Dan ini bisa dikatakan bahwa sosok tersebut adalah astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, malam ini kita berkemping kembali. Kita ngopi dulu bareng-bareng.
Jadi pada malam hari ini saya memasak bakar ayam, teman-teman ya. Yang mau bareng makannya, silahkan kalian ambil makanannya, kita makan bareng-bareng. Kita kasih bumbu kecap aja teman-teman, simpel ya. Ada jempling, bawang merah, sama tomat, udah cukup lah. Sebelum kita mulai makan, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicip dulu teman-teman. Bismillah. Mbah, Bok, makan. Ayam bakar, Bok. Ada suara-suara ganggu makan saya teman-teman. Apa ya? Lah, biarin lah. Saya mau makan ininya. Suapan terakhir teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.
Pada malam hari ini saya bersolo camping kembali. Untuk solo camping pada malam hari ini saya masih di area gubuk ini, cuman ini lokasi baru teman-teman. Mengenai story ada di tempat ini adalah bahwa ada kejadian waktu sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu teman-teman di area tempat ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tempat ini tuh dekat sekali dengan sebuah pemakaman, dan tempat ini disebut Gunung Kelong karena dari jarak tempat saya ini yang sekarang saya bersolo camping kurang lebih sekitar 10 meter. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi 1 tahun yang lalu ada seorang anak kecil, anak laki-laki teman-teman. Jadi waktu sore hari, tidak jauh dari area tempat ini tuh, dia keluar rumah, dan posisi itu memang sebelum dia mandi, dan ibunya tuh mencari sampai dicari ke depan rumah, ke samping rumah, sampai ke belakang rumah. Sekitar pukul 5:30 sore teman-teman. Dan orang tuanya tuh kebingungan, kemana anak saya, kemana anak saya. Ini udah jam 5:30 sore, kenapa belum pulang? Akhirnya dihubungin para keluarga, tetangga yang dekat sekitar rumahnya. Sibuk semua mencari, dicari ke dekat sebelah rumahnya karena sampingnya itu ada sebuah kebun bambu. Di kebun bambu itu semua mencari, tidak terlihat. Pada akhirnya mau menjelang maghrib teman-teman, sekitar ya kurang lebih 15 menit lagi lah maghrib, udah matahari juga sudah terbenam. Jadi para keluarga, para tetangga semua mencari, tidak ada yang melihat satupun, tidak terlihat, tidak nampak si anak laki-laki tersebut. Dan setelah itu ada tetangga sebelahnya, dia mempunyai anak perempuan, ikut mencari juga. Nah, jadi di sekeliling rumahnya itu, pas dekat pohon bambu tepatnya, yang melihat lari ke arah bambu agak jauh sedikit, dan itu menuju area pemakaman tempat ini, pemakaman Lewung Kelong. Dia lari, dikejarlah sama si remaja perempuan itu, karena kemampuan dia itu bisa melihat sosok makhluk, atau kata bahasa orang kampung sini namanya lupuyung itu. Nah, dikejarlah sama semua para tetangga, para warga lah. Setelah itu sudah mendekati tempat pemakaman tersebut teman, barulah terlihat sama dia, langsung terlihat sama semua orang, hampir saja menghilang. Nah, setelah dia ditanyai kemana saja pas waktu jam 5:30 sore itu dicari, tidak ada. Ternyata dia melihat seorang temannya untuk bermain. Dia tidak sadar bahwa itu apa, sosok makhluk atau apa, tidak. Dia menyerupai sesosok temannya. Dan setelah mau terlihat itu sama si wanita remaja tersebut, terlihatnya sosok kecil besar hitam. Ininya tuh ke bawah, rambutnya tumbai ke bawah, kuku-kukunya panjang semua. Dan ini bisa dikatakan bahwa sosok tersebut adalah Kelong atau Wewe Gombel. Nah, dan tempat yang saya kunjungi pada malam hari ini adalah sebuah dekat makam Lewung Kelong. Karena dari dulunya tempat ini, mitosnya memang tempatnya para Wewe Gombel tersebut atau Kelong. Merinding saya.
Halo? Siapa itu? Oke lah teman-teman, jadi untuk mengenai story area tempat ini adalah yang saya ceritakan tadi. Seperti itu teman-teman. Nanti saya akan sedikit explore area sekitar sini saja. Bagaimana situasinya. Setelah itu saya akan beristirahat di area tempat ini. Dan merasakan atmosfernya seperti apa tuh. Horornya seperti apa. Dan tak lupa, malam hari ini teman-teman spesial, saya akan membakar dupa, akan saya taruh di area sekitar sini. Nanti saya akan istirahat bagaimana, apakah ada gangguan seperti apa. Oke, langsung saja teman-teman. Saya mau eksplor sedikit area tempat ini seperti apa. Saya akan tunjukkan makam tersebut kurang lebih sekitar 10 meter dari tempat ini. Langsung saja. Ya teman-teman, jadi ini memang area sekitar perkebunan, tapi lokasi ini tidak jauh dari area pemakaman yang saya ceritakan tadi teman. Dan saya akan melusuri area tempat ini. Di sebelah sana patung, tapi yang saya tahu sebuah sumur pesawahan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas tepatnya depan senter saya itu adalah sebuah pemakaman Luwung Kelong teman-teman. Nah, bentar. Dan di bawah sini ada sebuah sumur teman-teman. Dan memang sekitaran sini tuh areanya ada pesawahan juga. Dan saya akan tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Allahu Akbar. Oke. Ini teman-teman sumurnya. Saya setir ke bawah. Airnya jernih sekali teman-teman. Dan di sekitar saya ada sebuah pesawahan. Allah. Tapi dekat sumur ini ada sebuah pohon sawo teman-teman. Tapi masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allah, merinding sekali. Allah Akbar. Hei,
Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Merinding teman-teman. Coba lagi lah. Oh. Apa tuh? Apaan tuh? Si putih. Allah. Teman-teman, sebetulnya pas tadi saya eksplor ke area bawah tadi dekat sumur, terus saya nanjak ke atas, dan di atas tersebut ada pohon sawo kecil, dan di situ saya merinding banget teman-teman. Oke, dan sekarang saya akan menyalakan dupa teman-teman, dan saya akan istirahat di tempat ini. Teman-teman, jadi saya akan membakar dupa ini, dan saya akan tancapkan di depan tubuh ini teman-teman. Seperti itu saya akan oke teman-teman, jadi karena ini sudah menunjukkan pukul 1 ya, saya akan beristirahat dan merasakan sensasi horor di area tempat ini seperti apa. Dan di depan saya itu ada sebuah dupa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allah. Ada yang jatuhin piring. Siapa ini? Siapa itu? Gak ada. Allah. Pasti banyak gangguan di tempat ini.